Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah sampai ke pertemuan ke-14 dari komputer aplikasi DKV 2 Photoshop ya. Nah, di pertemuan kali ini seperti hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita akan mengulang beberapa materi yang sudah kita pelajari. Dan materi yang akan kita kerjakan untuk minggu ini adalah cara kita untuk membuat berbagai macam mode ya dalam posting sosial media. Di sini kita akan membuat 3 mode. Mode yang pertama adalah mode full screen ya, full screen HD. Kemudian yang kedua kita akan membuat mode Insta Story, dan yang ketiga kita akan membuat mode Instagram Feed ya. Oke, sebenarnya dari dari tekniknya sendiri sudah kita pelajari bersama-sama. Cuma mungkin akan ada beberapa materi yang sedikit baru, cuma ya hanya tambahan saja ya sebenarnya. Nah, dari materi sebelumnya kita telah belajar tentang text processing. Kita sudah bisa membuat teks dengan menggunakan text tool. Sekarang saya akan mencoba sesuatu yang baru di sini. Apabila saya tulis ceritanya di sini adalah ada sebuah toko apel bernama Alfredas, dan di sini sebenarnya si gambarnya sendiri kalian bisa ambil dari gambar yang sudah kalian buat waktu di pertemuan ke 10 ya kalau nggak salah ya, waktu kalian saya minta untuk membuat digital painting dari buah-buahan ya. Nah, di sini kita bisa lihat spacing dari si font ini sendiri cukup enak, meskipun sebenarnya spacing yang aslinya itu agak sedikit renggang. Kalau misalnya kita buka text tool, type tool di sini, dia akan muncul interface seperti ini, dan silakan pilih bagian yang ini di sebelah manipulasi warp text ya. Kalau diklik dia akan keluar di sini properti teksnya. Kita bawa ke sini aja ya. Saya akan tutup ini. Nah, sekarang kita lihat di sini ada beberapa dialog ya. Yang akan kita pilih adalah advance-nya. Mau keluar? Ya, harusnya keluar. Oh, itu di bawah ya, sorry. Karakter yang ini nih. Dia masuknya ke karakter ini. Nah, di sini ada yang namanya spacing yang ini ya. Nah, spacingnya sudah saya buat jadi 10. 10 itu sebenarnya spacing yang paling rapat ya dari beberapa pilihan spacing di sini, selain dari yang normalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, kalau saat tadi itu spacingnya ada sekitar di 75-an kalau nggak salah ya, spacing normalnya si font ini. Nah, aslinya dia agak segini, agak-agak renggang gitu. Kalau misalnya bisa lihat di sini ada contoh yang spacingnya tidak saya rubah ya. Oh, dia malah lebih panjang lagi, 200-an. Nah, setelah itu saya perkecil si spacingnya sendiri menjadi sekitar 10-an agar lebih rapat dan bisa lebih terlihat sebagai teks utama ya. Karena biasanya kalau misalnya semakin renggang dia akan terlihat lebih sulit untuk dibaca. Jadi kita usahakan si fontnya tidak serapat mungkin juga sih, tapi sesuai gitu ya, sesuai kerapatannya. Nah, di sini juga kalau misalnya ada beberapa dari kalian yang sudah pernah atau telah mengikuti webinar yang kemarin diadakan oleh salah satu tempat kursus dengan hostnya saya. Nah, di situ saya sedikit membicarakan tentang berbagai macam aspek yang harus kalian cermati saat kalian membuat desain, berbagai macam desain sih ya, tapi terutama mungkin desain layout. Nah, di sini ada yang namanya white space ya. Kemarin kita sudah membicarakan tentang white space juga di saat webinar tersebut. White space itu intinya adalah jarak antar elemen desain yang membuat mereka lebih leluasa untuk bernafas gitu ya. Jadi elemen desain itu jangan terlalu dirapat-rapatkan seperti ini, atau misalnya katakanlah karena si space-nya ini
karena tempatnya ini sendiri 1080 kali 1920, kenapa nggak gini aja Pak misalnya ya. Di sini saya coba untuk sebisa mungkin memenuhi si space yang ada gitu ya, ruang yang ada. Kenapa sih nggak gini aja misalnya ya? Kenapa kita tidak memperlakukannya seperti kita mengisi sebuah ruangan yang kosong? Kenapa nggak dimasukkan kayak gini ya? Akhirnya dengan tipe desain yang seperti ini, akhirnya dia akan merusak bukan keseimbangan tapi lebih ke ruangnya gitu ya. Jadi lebih ke tempat dimana si elemen-elemen desain itu bisa bergerak secara leluasa gitu. Nah, makanya kalau misalnya memang si space yang disediakan itu sampai misalnya 1920 kali 1080, sebenarnya tidak harus juga kalian mampatkan gitu ya, langsung dipadatkan seluruh space-nya. Sisakan beberapa ruang untuk si elemen desain itu bisa menonjol sendiri tanpa terganggu oleh elemen lain. Di sini kan kalau misalnya kita lihat secara secara awam gitu ya, orang mungkin yang pertama melihat, yang akan dilihat pertama adalah si apelnya itu sendiri, kemudian dia tidak akan terganggu dengan fontnya. Kalau misalnya kita deketin di sini, saat kita melihat apel sudah mulai terlihat huruf A-nya gitu ya. Jadi itu tidak disarankan. Jadi mereka akan melihat apelnya dulu, lalu kemudian bergerak mata mereka ke elemen-elemen desain yang lain. Kemudian di sini juga ada satu aspek desain lain yang saya kemarin sudah jelaskan juga di webinar, yaitu proximity ya. Si proximity ini adalah kalau tadi jarak antar elemen desain, kalau proximity adalah kedekatan antar elemen desain. Kedekatan ini sendiri digunakan untuk memperlihatkan mana informasi dari sebuah layout atau sebuah desain yang berdekatan satu sama lain, yang artinya berarti mereka punya satu kelompok informasi yang sama ya. Contoh misalnya di sini saya mendekatkan kata homegrown apples dengan Alfredas, karena si homegrown apples ini penjelasan dari si Alfreda ini brandnya. Kemudian si brandnya itu menjual apa? Jualannya adalah si homegrown apples. Kemudian di sini saya tidak kelompokkan dengan yang atas tadi, karena di sini cuma penjelasan apa sih yang membuat si Alfreda's homegrown apples ini berbeda dengan produk apel yang lain gitu ya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Itu adalah pertama tadi ada white space sama proximity ya. Sekarang kita coba lagi untuk yang lain. Kalau yang pertama di sini saya minta nanti kalian bisa bikin 1920 kali 1080 pixel ya, dengan pixel aspek rasionya yang square pixels dan DPI-nya 72 aja. Nah, yang berikutnya yang akan kalian buat adalah ini ya. Ini cukup menarik karena Instagram Story ini tergolong cukup baru di dunia desain ya, karena baru hadir sekitar tahun berapa ya, kalau nggak salah tahun 2017 atau 2018 gitu ya, saya kurang ingat, cuma belum sampai sekitar 5 tahunan yang lalu, jadi masih 3 atau 4 tahunan yang lalu. Dan dari segi desain itu termasuk masih cukup baru ya. Kalau misalnya kita ingat si aspek rasio yang 1920 atau kemudian beberapa aspek rasio yang lain, terutama mungkin Instagram feed itu sendiri sudah lebih dari 5 tahun yang lalu sudah ada ya. Nah, di sini Instagram Story itu agak unik karena dia punya tempat khusus untuk meletakkan meletakkan display picture dari si akun Instagramnya, yaitu di daerah sini di bagian kiri atas ya dari si space desainnya. Kemudian di sini pinggir-pinggirnya itu biasanya si threadnya ya, si disebutnya ya, pokoknya yang bentuknya kayak ini ya, kayak batik bukan batik sih, kayak jahitan gitu ya. Nah, jadi sisakan tempat yang ini untuk Insta DP dan si thread dari story-nya. Sebenarnya tidak bermasalah juga kalau misalnya memang ada suatu gambar di situ, selama dia merupakan background aja, bukan informasi utama dari si story yang akan kalian buat ya. Nah, di sini saya menggunakan layout yang sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, hampir samanya adalah bahwa si apel ini tetap berada di kiri ya, tapi saya memindahkan beberapa part, yaitu part dari ininya ya, penjelasan dari si produknya itu sendiri yang membedakan dengan yang lain. Saya agak taruh di sini
Karena saya pikir kalau misalnya judulnya di sini, orang kan sebenarnya yang akan lebih dekat untuk mengenal si brandnya itu adalah di daerah send message ya, karena di bawahnya itu antara bisa digunakan untuk swipe up, kemudian bisa digunakan untuk mengkontak si akun Instagramnya. Jadi saya letakkan sedikit lebih bawah ya. Tapi kalau misalnya memang kalian bisa mencoba cara-cara lain yang dirasa lebih unik ya, karena di sini nanti si penilaian sendiri akan saya buat berdasarkan dari layoutnya. Jadi kalau misalnya pakai layout yang ini ya, ini playing safe aja ya, agak aman gitu. Tapi kalau misalnya kalian temukan satu ide di mana, wah saya kira-kira kalau misalnya ditaruhnya agak ke pinggir seperti ini, apakah lebih bagus atau tidak, itu silahkan dicoba nanti apa ya, Pak, si insting desain kalian nanti yang akan berperan di situ gitu ya. Oke. Nah di sini sendiri ukurannya adalah 1920 kali 1080. Dan ini adalah bukan 1920, sorry, kebalik, 1080 kali 1920, dan ini adalah ukuran default resolusi dari kebanyakan telepon seluler ya yang ada sekarang ini, si smartphone yang ada di tahun-tahun 2015 ke atas lah ya gitu. Jadi mereka udah full HD, ada juga beberapa yang lebih, cuma biasanya si Instagram ini sendiri membuat berukuran defaultnya segitu ya. Nah sebenarnya yang saya lakukan cuma membuat guide dari Instastory yang sudah ada ya. Contoh misalnya saya tadi tuh sebenarnya menggunakan gambar ini, kemudian saya buat ternyata si display picture-nya di sini, nama di sini, terus ada juga icon cancel di sini dan thread-nya di atasnya. Jadi akhirnya saya membuat satu line di atas itu gitu. Nah kalau tadi mana ya sini, nah saya buat satu line di bawah yang atas, kemudian di atas yang bawahnya ya. Di sini tempat dia akan send message dan swipe up, jadi tidak akan terlalu saya ganggu. Kalau misalnya ingin sedikit keluar dari area desain utama, sebenarnya nggak masalah. Yang penting elemen desain utama kalian yang jadi informasi yang tidak boleh terganggu itu tidak ada di area tersebut gitu. Misalnya kalau kalian mau memberikan sedikit aksen misalnya ya, seperti aksen warna atau aksen beberapa gambar lain, itu nggak apa-apa sebenarnya daerah sini, asal jangan mengganggu elemen desain utamanya yaitu di sini gitu ya. Ngomongin soal elemen desain juga, salah satu materi yang saya sampaikan di webinar kemarin adalah alignment ya. Alignment di sini adalah pemilihan kerataan di mana kita harus menentukan apakah dia mau rata ke bagian kanan atau kiri, dan informasi sama itu apakah harus ada di alignmentnya, apakah harus center, harus right, atau harus left. Misalnya kalau saya buat seperti ini, meskipun informasinya tersampaikan, nah ceritanya saya bikin gini. Nah, meskipun informasi tersampaikan, dia proximate ya, dari proximity-nya dia satu desain dengan desain yang lain cukup berdekatan, dan dia memberikan white space untuk banyak tempat untuk elemen desain untuk bernafas, tapi akan agak sulit bagi mata viewers kita untuk melihat si elemen desain ini meskipun si informasi yang disampaikan adalah sama gitu. Kalau informasinya sama ya berarti kalian harus menggunakan elemen yang sama gitu ya. Dan di sini juga ada alignment yang saya gunakan untuk center. Bentar ya. Enaknya untuk saya lupa ya kalau dari CS6 apakah sudah ada atau belum, tapi kalau misalnya di CC 2019 ke atas dia sudah mulai ada fitur grid-nya ya, guide atau snap untuk membimbing kita ke arah yang benar, membimbing kita ke alignment yang benar gitu. Kalau misalnya dia center ya dia akan mengunci si elemen desain itu di center gitu ya. Mau center, mau right, kemudian apakah dia mau sejajar dengan elemen desain yang ada di atasnya. Misalnya kalau kita tarik ke sini dia akan center dengan si elemen desain yang ini. Jadi cukup enak dengan bantuan tersebut. Anggaplah di sini bukan kita curang atau gimana ya, karena yang namanya guide itu keharusan sih, atau yang namanya alignment itu keharusan di dalam layout desain gitu. Oke, ini untuk story ya. Kemudian kita lihat lagi
di yang terakhir. Kalau yang ini dia 1080 kali 1920. Sekarang kita lihat yang terakhir adalah Instagram feed ya. Instagram feed di sini itu ukurannya adalah 1080 kali 1080. Ada juga yang ukuran baru nih sekarang yang potretnya ya. Potretnya juga tapi ternyata bukan 1080 kali 1920, tapi dia 1080 kali 1350 ya. Sorry, kebalik 13. Ya, 1350 kali 1080 yang artinya berarti si vertikalnya dia 1350, horizontalnya 1080, jadi dia perbandingannya adalah 5:4 gitu ya. Nah, di sini akan saya gunakan feed yang square ya, yang kotak biasa. Ini seperti kita lihat lagi, kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, sekarang layoutnya sudah berubah lagi ya. Kalau di sini, kalau tadi misalnya si apelnya itu hanya terlihat setengahnya, kemudian dia juga tidak berada di tengah, sementara yang berada di bagian kanannya adalah teks yang penjelasan dari produk tersebut, dan judul dan subjudulnya ada di bawah. Sekarang yang berubah adalah apelnya jadi di tengah, judulnya jadi besar, kemudian subjudulnya juga tetap di bawah ya. Nah, di sini saya akan agak menaruh dia agak atas. Nah, karena dia dekatnya dengan OnFrida-nya harusnya, bukan dengan Homegrown Apples-nya. Kemudian di sini ada penjelasan dari produknya ya. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, kita tinggal memindah-mindahkan si elemen desain tersebut ke alignment yang benar. Lalu kemudian kita harus juga melihat di mana kira-kira elemen desain itu akan diletakkan. Apakah enaknya kayak gini mungkin menurut kalian, atau harus di bawah, atau misalnya ini yang di atas mungkin. Nah, itu bisa tergantung, bukan selera ya, tapi tergantung sense desain kalian. Apakah bagian informasi yang utama itu tidak akan terganggu dengan perubahan elemen-elemen atau perubahan dari penempatan si elemen-elemen desain tersebut gitu ya. Yang akan tetap utama adalah si OnFrida-nya, kemudian yang kedua ada Homegrown Apples-nya, baru penjelasannya ya. Kemudian ada satu lagi yang sempat saya jelaskan juga di webinar, yaitu repetition ya. Repetition ini mungkin si kata mudahnya adalah penemaan. Kok malah jadi tambah susah ya? Pembuatan sebuah tema dari post kalian, atau pembuatan sebuah tema dari konten desain kalian. Maksudnya tema di sini adalah keselarasan dengan warna, keselarasan dengan penggunaan font. Apakah kalau misalnya orang jualan apel, apakah harus pakai font sans serif atau pakai font serif misalnya? Apakah fontnya harus terkesan futuristik atau terkesan alami atau terkesan elegan dan sebagainya? Itu harus ditentukan sebelum kita mulai mendesain ya, karena dari kita mendapatkan apa yang harus kita desain ya, kita bisa menentukan sifat dari desain tersebut gitu. Nah, di sini saya memilih salah satu font gratis yang ada di Dafont 100% ya. Carinya jangan yang for personal use only, karena kalau misalnya dikomersilkan dia pasti harus minta royalty. Nah, si Yeseva One ini kebetulan 100% free, jadi bisa digunakan untuk baik untuk personal use atau untuk kebutuhan korporat ya. Nah, di sini fontnya adalah font serif, karena saya rasa kalau font serif itu lebih terlihat klasik dan natural, makanya saya gunakan font tersebut. Lalu untuk penjelasan, karena sifat dari si organik dari si OnFrida ini cukup modern ya, meskipun sebenarnya konsep organik itu justru mendahului konsep produksi massal dari buah-buahan, tapi organik itu sekarang baru-baru ini mulai populer lagi, makanya saya gunakan font sans serif, fontnya Futura Book BT ya. Nah, untuk pemilihan font sendiri kalian bebas memilih font apa saja, asalkan dia sesuai dengan sifat dari desain yang ingin kalian buat gitu ya. Jadi pertama, sebelum kalian buat, mungkin kalian harus menentukan dulu si karakteristik dari produk atau ceritanya ya, produk atau layanan yang kalian jual itu apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini penggunaan warnanya pun saya sesuaikan dengan warna apelnya ya. Dan kalau misalnya dilihat, ini sebenarnya juga bukan warna hitam ya, nggak hitam-hitam banget sebenarnya. Kalau kita lihat di sini warnanya agak, bukan yang ini, sorry. Tadi saya salah pilih berarti.
Harusnya dia agak kecoklatan gitu, karena saya copy tadi harusnya yang ini nih. Saya ngambil dari sini kalau nggak salah. Nah, dari daerah sini gitu. Jadi yang saya pilih tadi agak warna-warna yang kecoklatan gitu ya. Jadi sesuaikan dengan tema, jangan terlalu banyak menggunakan warna-warna yang di luar dari sifat si desain tersebut. Kalau prinsip desain sih sebenarnya biasanya kalau udah lebih dari 2 macam itu terlalu banyak gitu ya. Entah itu 2 macam warna atau 2 macam font misalnya. Makanya di sini saya hanya menggunakan 2 macam font, Futura dengan si apa tadi, Yosefa itu gitu. Gak akan terlalu banyak ya. Oke. Jadi tugas kalian untuk pertemuan berikutnya adalah membuat 3 post di mana ketiga-tiganya akan akan diiringi dengan file PSD-nya masing-masing ya. Si file desain yang dibuat sendiri adalah desain yang kalian dapat dari pertemuan ke-10, yaitu digital painting ya. Di sini cukup enak karena saya menggunakan apel, tapi untuk buah-buahan lain belum tentu bisa menggunakan layout desain seperti ini. Contoh misalnya pisang atau misalnya mangga, mungkin kalian harus memikirkan cara lain untuk layout desainnya gitu ya. Oke. Jadi 3, yang pertama untuk banner berukuran 1920 x 1080, yang kedua 1080 x 1980 1920 untuk Instastory ya. Jangan lupa kalian juga bisa gunakan contoh dari Instastory yang sudah ada sebagai guide di mana kalian harus memulai dan mengakhiri si informasi utama kalian. Kemudian terakhir juga kalian harus membuat feed IG story yang berukuran 1080 x 1080. Oke. Jadi itu tugas kalian minggu ini. Silahkan mulai dikerjakan. Selamat mengerjakan tugasnya, semoga bisa selesai tepat waktu. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.